Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Aulia Rahmah, NIM 18010250500. Saya mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mempresentasikan tentang pengembangan media pembelajaran berbasis web pada tema Selamatkan Makhluk Hidup. Dosen pengampu saya, Bapak Subhan Aziz Awaludin. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas 3 bab. Yang pertama itu ada bab 1 tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian ada bab 2 yaitu kajian teori yang mencakup deskripsi konseptual dan subfokus penelitian dan penelitian yang relevan. Kemudian ada bab 3 yaitu metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, subjek penelitian, rancangan penelitian, instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan data. Ya, baik, langsung saja kita akan membahas pada bab 1 ini. Bab 1 saya akan membahas di latar belakang. Pada masa milenial seperti ini, perkembangan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat, sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah pandangan masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi. Banyak sekali yang merasakan perkembangan teknologi ini. Salah satu bidang yang mendapat dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan, yang dimana pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidik kepada peserta didik yang berisi informasi-informasi pendidikan sebagai sumber informasi, media sebagai sarana pembelajaran, dan materi pendidikan serta peserta didik itu sendiri. Nah, di sisi lain, perangkat elektronik yang semakin canggih seperti komputer, laptop, tablet, smartphone belum dimanfaatkan secara bijak. Padahal, perangkat tersebut bisa difungsikan untuk membuat media pembelajaran yang lebih kreatif lagi agar siswa merasakan kenyamanan dalam belajar dan siswa akan lebih memahami lagi tentang materi yang disampaikan. Nah, penggunaan media pembelajaran itu, dalam proses pembelajaran dapat membuat anak nyaman belajar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sebagai salah satu sumber belajar yang dapat membantu guru untuk menjelaskan materi ke siswa. Berbagai bentuk dan jenis media pembelajaran yang dapat digunakan guru akan menjadi sumber pengetahuan bagi siswa. Nah, contoh dari penggunaan media pembelajaran itu bisa membuat proses pembelajaran, membuat anak itu nyaman akan belajar, terus merangsang kegiatan belajar, dapat menerapkan kegiatan pembelajaran belajar sambil bermain, bahkan membawa efek psikologis bagi siswa. Selanjutnya di kurikulum 2013 di sekolah dasar kini telah menggunakan tema dari setiap pembelajarannya. Salah satu tema yang menarik untuk diteliti yaitu tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup yang ada di kelas 6. Nah, tema ini berhubungan dengan kehidupan manusia yang saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, penting untuk mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana manusia seharusnya mempertahankan kelangsungan hidup dengan tumbuhan agar tumbuhan dapat hidup terus berdampingan oleh manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas fokus dan subfokus penelitian. Pada penelitian kali ini, fokus yang saya ambil itu teknologi dalam media pembelajaran. Subfokusnya pengertian pembelajaran dan media pembelajaran, peran teknologi dalam media pembelajaran, dan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Untuk fokus yang kedua, saya mengangkat dari siswa. Nah, subfokusnya peran siswa dalam menghadapi teknologi dan respon siswa terhadap media yang diterapkan di kelas.
Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan penelitian. Di sini ada dua pertanyaan penelitian. Yang pertama itu, bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran dan sarana prasarana apa penunjang pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana peran siswa dalam menghadapi teknologi dan respon siswa terhadap media yang diterapkan di kelas. Ya, pada bab satu ini juga membahas tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada dua. Yang pertama itu untuk memahami peran teknologi apa saja yang digunakan untuk media pembelajaran serta sarana dan prasarana yang digunakan di sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui peran siswa dalam menghadapi teknologi dan mengetahui respon siswa terhadap media yang diterapkan di kelas. Ada juga manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Nah, manfaat secara teoritis itu ada dua. Yang pertama itu hasil penelitian ini diharapkan mampu memahami peran teknologi berbasis web dan peran siswa dalam menghadapi teknologi. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui sarana-prasarana penunjang pembelajaran serta respon siswa terhadap media yang diterapkan di kelas. Nah, dalam segi manfaat secara praktisnya itu ada bagi siswa, bagi guru atau bagi sekolah, dan bagi peneliti. Kalau bagi siswa itu, siswa dapat memahami peran teknologi pembelajaran berbasis web dan juga siswa dapat memahami perannya dalam menghadapi teknologi. Nah, kalau untuk bagi guru, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk guru agar dapat mengembangkan teknologi yang lebih luas lagi. Bagi peneliti, untuk mengetahui sudah sejauh mana pemanfaatan teknologi di sekolah dasar. Selanjutnya itu kita masuk ke bab 2 tentang deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus. Yang pertama itu kita membahas pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru atau pengajar untuk membantu siswa atau anak didiknya agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain, pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. Nah, kata pembelajaran mengandung makna yang lebih proaktif dalam melaksanakan kegiatan belajar, sebab di dalamnya bukan hanya guru atau instruktur yang aktif, tetapi siswa merupakan subjek yang aktif dalam belajar. Tujuan belajar pada siswa ialah mencapai perkembangan optimal yang meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang bertujuan yang dilakukan oleh guru secara sadar untuk membantu siswa dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Kegiatan tersebut bisa disebut sebagai proses belajar atau learning process. Selanjutnya itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka mendukung usaha-usaha pelaksanaan proses belajar mengajar yang menjurus kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, kata media berasal dari bahasa Latin yang berarti medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, dan pengantar. Nah, dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Buku, film, kaset, film bingkai adalah contoh-contoh dari media pembelajaran. Nah, media pembelajaran selalu terdiri atas dua unsur. Yang pertama itu ada unsur perangkat keras atau biasa disebut hardware. Unsur yang kedua itu ada unsur pesan yang dibawanya, message atau software. Nah, dengan demikian, media merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran
karena media merupakan suatu alat perantara pesan yang disampaikan oleh guru yang berupa pengetahuan maupun informasi kepada siswanya, dan siswa menjadi tahu serta dapat belajar dari pesan yang disampaikan. Nah, kemudian kita membahas media pembelajaran berbasis web. Belajar online juga dikenal dengan electronic learning atau e-learning, merupakan hasil dari pengajaran yang disampaikan secara elektronik dengan menggunakan media berbasis komputer. E-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Jadi, dalam pelaksanaannya, e-learning menggunakan perangkat komputer atau perangkat elektronik lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar dapat disebut suatu e-learning. Nah, e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik dengan salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas yaitu internet. Penyajian e-learning berbasis web ini bisa menjadi lebih interaktif. Dalam penelitian ini disebut pembelajaran berbasis web. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian yang relevan. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Ali Muson dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi. Nah, penelitian ini memperoleh hasil penggunaan media pembelajaran ekonomi dapat memperlancar proses pembelajaran dan mengoptimalkan hasil belajar. Untuk itu, sebagai pendidik seharusnya mampu memilih dan mengembangkan media yang tepat agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Media pembelajaran berbasis TI dapat berupa internet, handphone, CD-ROM atau flash disk. Nah, adapun komponen utamanya meliputi Learning Management System atau LMS dan Learning Content atau LC. Nah, selanjutnya itu ada penelitian yang dilakukan oleh Jaka Warsina dengan tema meningkatkan literasi membaca dan menulis dengan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penelitian yang dilakukan perangkat TIK itu meliputi televisi, internet, e-book, dan audiobook. Nah, tujuannya itu memberi inovasi atau memberi sedikit tambahan agar pembaca tidak bosan dengan media tersebut. Contohnya, kita bisa memberi sedikit animasi atau kartun pada acara televisi yang dapat mendidik anak, atau juga bisa menggunakan audiobook yang biasa dikenal dengan podcast yang sedang mendunia sekarang ini. Kita bisa menggunakan itu baik dalam keadaan daring maupun luring. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, yang pertama itu ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan media pembelajaran dalam bentuk e-learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada tema selamatkan makhluk hidup. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Nah, untuk menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya itu ada subjek penelitian. Dalam penelitian pengembangan ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 6 SDN Menteng Dalam 07. Ya, selanjutnya itu ada rancangan penelitian. Pengembangan e-learning ini mengadopsi pada metode Research and Development atau R&D dengan cara berbagai berikut. Yang pertama, tahap potensi dan masalah. Tahap potensi dan masalah ini dilakukan untuk
menetapkan masalah maupun potensi dasar yang diperlukan dalam pengembangan media e-learning yang meningkatkan motivasi belajar siswa. Potensi dapat dijadikan sebagai kelebihan untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian tahap yang kedua itu ada tahap pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data sebagai sumber dalam pembuatan e-learning. Data yang dikumpulkan adalah buku paket tema Selamatkan Makhluk Hidup dan video pembelajaran yang digunakan untuk referensi materi, kurikulum untuk menjabarkan standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Terus selanjutnya ada tahap desain produk, yaitu untuk mendesain e-learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Peneliti mendesain e-learning ini dengan menggunakan CMS WordPress. Nah, setelah proses desain e-learning selesai, selanjutnya e-learning dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk ditelaah. Nah, selanjutnya itu ada tahap validasi desain. Nah, setelah e-learning dinyatakan siap untuk divalidasi, e-learning diserahkan kepada beberapa validator untuk mendapatkan masukan kembali agar dihasilkan e-learning yang lebih valid dan layak digunakan untuk proses pembelajaran. Validator terdiri dari dosen, kepala sekolah, wali kelas, dan dosen pembimbing. Nah, selanjutnya itu ada tahap perbaikan desain. Langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan desain oleh peneliti. Tahap ini dilakukan berdasarkan saran-saran perbaikan dari validator. Dan tahap yang terakhir adalah tahap uji coba produk. Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji coba produk di SDN Menteng Dalam 07, khususnya di kelas 6 yang mempunyai fasilitas internet atau WiFi di sekolah. Peneliti yang berperan sebagai guru menjelaskan bagaimana cara menggunakan e-learning untuk pembelajaran. Nah, selain itu, pada tahap ini siswa diminta untuk menjawab angket survei motivasi belajar dan angket survei respon siswa secara online. Kemudian ada instrumen penelitian. Ini juga terbagi menjadi 4. Ada beberapa cara. Yang pertama itu catatan lapangan atau field note. Nah, catatan ini dibuat untuk memperoleh data tentang proses pengembangan e-learning berbasis website. Data tentang penelitian ini dianalisis, kemudian hasil analisisnya dijadikan dasar untuk menggambarkan tahap-tahap yang dilalui dalam pengembangan media pembelajaran e-learning berbasis website untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua ada lembar validasi. Lembar validasi ini berfungsi sebagai instrumen penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kriteria, kevalidan, dan kepraktisan media pembelajaran yang sedang dikembangkan oleh peneliti. Nah, lembar validasi ini diisi oleh 3 validator, di antaranya dosen pembimbing, wali kelas 6 SDN Menteng Dalam 07, dan kepala sekolah SDN Menteng Dalam 07. Selanjutnya ada angket motivasi belajar siswa. Survei motivasi belajar siswa digunakan untuk mengetahui motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah aktivitas belajar menggunakan media pembelajaran e-learning berbasis website. Nah, selanjutnya, hasil survei ini dianalisis untuk dideskripsikan sebagai hasil apakah ada peningkatan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran e-learning ini atau tidak. Nah, yang terakhir ini ada angket respon siswa. Angket respon siswa ini berisi 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk mengetahui minat siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan e-learning. Nah, lembar angket respon ini dilakukan secara online melalui website e-learning. Nah, bab 3 terakhir ini kita membahas tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa cara. Yang pertama itu ada proses pengembangan e-learning berbasis website. Untuk memperoleh data tentang proses pengembangan e-learning berbasis website ini,
Peneliti menggunakan catatan lapangan yang tadi sudah kita bahas sebelumnya sebagai catatan yang menggambarkan tahap-tahap proses pengembangan media pembelajaran ini. Yang kedua itu menggunakan data validasi ahli. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang kevalidan dan kepraktisan e-learning yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator dari penilaian. Nah, data validasi dari para ahli kemudian ditelaah untuk digunakan sebagai masukan dalam merevisi atau menyempurnakan media pembelajaran yang dikembangkan. Selanjutnya ada angket motivasi belajar siswa. Metode ini digunakan untuk mengetahui motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah implementasi pembelajaran menggunakan e-learning berbasis website tadi. Dan yang terakhir ini ada angket respon siswa. Angket digunakan untuk memperoleh data tentang respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan e-learning berbasis website setelah seluruh proses pembelajaran berakhir. Demikian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurangnya mohon maaf, jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.